Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada video kali ini saya akan melakukan pembahasan tentang pengisian pada formulir D rubrik observasi kerja kepala sekolah. Langsung saja mari kita buka ya pada isi dokumen refleksi tindak lanjut. Jadi setelah dilakukan penilaian oleh pengawas pada bagian isi dokumen tindak lanjut ini, maka pada akun kepala sekolah itu sudah bisa melakukan pengisian di isi dokumen refleksi tindak lanjutnya. Mari kita buka. Nah, ini ya. Ini langkah-langkah refleksi tindak lanjut. Nah, yang pertama, lakukan refleksi, kemudian kabari atasan jika perlu, dan lakukan upaya tindak lanjutnya. Nah, baiklah. Pada bagian ini pertanyaannya kurang lebih sama pada akun guru ya Bapak Ibu. Jadi pertanyaannya ke bawah ini sama dengan pertanyaan yang ada pada akun guru. Nah, di sini apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Nah, ini pada bagian pilihan belajarnya, inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut itu apa gitu ya. Kita bisa membaca upaya tindak lanjut yang kita tuliskan di bagian pilihan belajar ini. Nah, oke. Jadi misalnya kita bisa menuliskan dengan menetapkan cara monitoring. Nah, seperti ini ya. Ini sebagai referensi Bapak Ibu ya. Jadi bisa diamati, tiru, dan modifikasi. Kemudian pertanyaan kedua, berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang telah Anda lakukan? Nah, ini kita bisa mengetikkan dengan misalnya berdiskusi dengan pengawas sekolah terkait dengan teknik monitoring yang tepat dan realistis serta efektif ini ya. Kemudian apa 3 tantangan yang paling sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Nah, 3 tantangannya misalnya misalnya seperti ini. Nah, kemudian berikutnya, bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut? Nah, rencana yang akan saya lakukan adalah ini pada bagian yang pilihan belajarnya ya. Kemudian berikutnya pada pilihan belajar PMM. Kalau yang tadi ini pilihan belajar saja, maka yang kedua ini adalah pada pilihan belajar di PMM-nya. Apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Nah, jadi pada bagian ini kita bisa menuliskan misalnya dengan mempelajari pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar PMM tentang bagaimana proses perencanaan dilakukan, kemudian pendekatan tematik dan mengenal pengorganisasian pembelajaran. Nah, ini kita bisa menuliskannya sesuai dengan dari tujuan tindak lanjut yang kita pilih pada pilihan belajar PMM-nya. Kemudian pertanyaan yang kedua, berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan? Nah, ini kita bisa menuliskan dengan saya dapat mengamati, tiru, dan mendiskusi tentang program yang diperoleh dari materi di PMM. Kemudian ini bisa dituliskan 3 tantangan yang paling sulit. Ini seperti ini. Terus bagaimana perencanaan Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi?
Kita bisa menuliskan dengan seperti ini misalnya. Oke, setelah diisi semuanya dari atas hingga akhir, kita bisa cek. Setelah kita pastikan semuanya terisi, kita bisa klik simpan draft atau kumpulkan. Seperti biasa ya, kita bisa klik kumpulkan sekarang. Kumpul. Nah, siap Bapak Ibu ya, demikianlah cara pengisian isi dokumen refleksi tindak lanjut. Jadi pada titik ini kita sudah selesai melakukan pengisian pada pelaksanaan praktik kinerja di PMM-nya. Tinggal kita menunggu penilaian yang dilakukan oleh atasan, dalam hal ini dinas yang diwakili oleh pengawas. Nah, setelah itu baru progres kerja kita bisa menjadi 100% di bagian cek praktik kinerjanya ini. Sementara sekarang masih 75%. Ya Bapak Ibu, demikianlah video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.